Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita selanjutnya, pujian penyembahan, mari bersama-sama kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat roti kita, tangan kanan, dan di tangan kiri anggur kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali sehidangan dengan Engkau Tuhan, bahwa Engkaulah yang sudah mati dengan tubuh dan darah-Mu yang Kau korbankan bagi kami, sehingga kami bisa sampai hari ini dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan ini. Biarlah Tuhan perjamuan ini suatu peringatan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan, mari datang kepada Tuhan. Datanglah dengan hati yang sungguh terbuka. Mintalah pengampunan kepada Tuhan, supaya seluruhnya berkat-Nya tercurah atas saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskanlah kami dengan kuasa darah Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati kami. Mari saudara-saudara, kita angkat roti di atas tangan kanan kita tinggi-tinggi. Pada waktu malam ketika Tuhan sudah istirahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan mecah-mecahkannya, serta memberikannya pada murid-muridnya dan katanya, roti yang terpecah-pecah inilah lambang daripada tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Oleh karena itu perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah tubuh kita yang sudah terpecah-pecah karena dosa dan karena setiap kutuk? Itu sebabnya mari makanlah tubuh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga diperbuatnya setelah makan. Tuhan Yesus mengambil anggur dan mengucap syukur atasnya dan berikannya pada murid-muridnya. Dan katanya, cawan yang usia anggur ini adalah perjanjian baru yang menteraikan oleh darahku. Oleh karena itu perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu yang saudara yang kasih oleh Tuhan, mari ikutin sama-sama. Tuhan Yesus, oleh darah-Mu yang Kau tumpahkan bagi kami, sehingga kami semua terhindar dari malapetaka dan setiap kutuk-kutuk dan setiap panah api, dan dosa itu tidak lagi berlaku atas kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami mau minum darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari minumlah. Mari angkat tangan saudara dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sudah menebus kami dan Engkau yang sudah melepaskan kami dari ikatan dosa, maut, kemiskinan, sakit, penyakit, sehingga kami sembuh oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, sehingga kami dipulihkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan nama kami terdaftar di surga, dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, untuk hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan seluruh hidup kita bersama dengan keluarga kita untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Saja kita untuk boleh berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang masih Engkau percayakan bagi kami bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan saudara kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Boleh datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Satu hal yang kami perlukan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah kami Tuhan Yesus,
di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Dan kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Biar hadirat-Mu yang menguasai setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Engkau Allah yang menjadi pengharapan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari Bapak Saudara bersama-sama angkat pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya menjadi pengharapan bagi kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Boleh sekali katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Bersama-sama katakan, mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap perlindungan-Mu bagi setiap kami Bapa. Engkaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Boleh sekali katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Boleh sama-sama angkat tangan bagi Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu
berikan penghormatan bagimu Tuhan. Penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku dipenuhi pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami berikan pujian bagimu Tuhan. Kami berikan pujian bagimu Yesus. Haleluya. Dan setiap mulut bibir kami Tuhan dipenuhi dengan pujian dan penyembahan kepada Engkau. Haleluya. Mari bersama-sama angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kaulah pengharapan, Kaulah perlindungan. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Shandaralabatakaralarabarabaraba syakaralabanamo. Kami mengangkat suara, kami meninggikan Engkau. Kami mengangkat suara, mengangkat pujian, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Syakaralabatakaralarabashandananamo. Sindanaralabasenamo. Haleluya. Syakaralabatakaralarabashande. Mari terus sembah Dia. Sikina makana masandanamo. Haleluya. Ora batakasyandaralabatakaralarabashande. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Syakanamashe hinanamo. Haleluya. Syakaralabatakaralarabashanamo. Shikinaralabaralabaralabayanamo. Nyatakan terus kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Biar Engkau bersemayam atas setiap pujian penyembahan kami. Di tatamu ya Allah mulia, dan kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lewatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini.
bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Biar kerajaanmu datanglah, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Mari lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari lagi katakan, kemuliaan-Mu datanglah. Amin. Penuhi tempat ini Tuhan, penuhi setiap rumah-rumah umat-umat-Mu yang datang memuji dan menyembah Engkau. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Dan kerajaan-Mu datanglah, Tuhan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Boleh sekali lagi angkat pujian ini. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Mari lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Oh, lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biar kemuliaan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan Yesus, di tengah-tengah keluarga umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Sama seperti di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap Tuhan perkenanan-Mu, untuk setiap berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau lebih lagi Tuhan memuji-muji Engkau. Biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan turun atas setiap kami, keluarga demi keluarga yang ada di rumah-rumah yang datang memuji Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati dengan setiap pujian kita bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Berdiri bersama-sama. Boleh lihat kiri kanan, istri, suami, dan anak-anak boleh katakan, Tuhan Yesus kita sungguh baik. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Di hadapan tatamu Tuhan kami membawa pujian kami. Kami membawa ucapan syukur kami bagi-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kami teringat akan kasih setiamu, kasih setiamu di dalam
langkahku, sungguh Engkau baik di dalam. Mari katakan Kau baik, Engkau baik. Bapak saudara yang ada di rumah-rumah, boleh angkat jempol bagi Tuhan Yesus. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup kami teringat kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Mari boleh melompat buat Tuhan kita. Engkau baik, haleluya, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Mari sama-sama angkat tangan, ku berikan syukur, ku berikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Ku berikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Boleh lagi katakan Engkau baik. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau yang hadir Tuhan Yesus memenuhi setiap hati kami dan pikiran kami Bapa. Sehingga firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan, boleh memberkati setiap kami, meneguhkan setiap kami, bahkan memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama-sama kembali kita angkat pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, oh dan berharga, dan berharga. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari katakan sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan, saya bersyukur kita semua ada dalam keadaan baik dan sukacita. Damai sejahtera Allah berlimpah-limpah. Saya bersyukur karena kita bisa kembali beribadah di hari Minggu ini di bulan Agustus. Itu sebabnya salam sukacita dari kami, salam rindu bagi saudara kekasih-kasih Kristus yang ada di rumah. Sekali lagi kangen sekali hati saya yang bertemu dengan saudara, beribadah kembali di rumah Tuhan dalam gedung gereja. Saya percaya dalam waktu dekat ini, itu pergumulan sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kabar sukacita kita dapatkan bahwa kita dapat beribadah kembali di gedung gereja di Sekupang. Itu dimulai dengan minggu depan. Tapi di Tiban masih belum, saudara. Namun karena kita harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, itu sebabnya ibadah kita buka kembali secara bertahap karena tempat sangat terbatas. Nah, ibadah di Sekupang minggu depan itu jam 7.30 ya, jam 10 dan jam 18. Sekali lagi karena tempatnya terbatas dan kita harus pesan tempat dulu untuk kita. Pesannya melalui ketua-ketua FC. Dapatkanlah arahan dari semua ketua FC saudara supaya saudara bisa ibadah dengan baik. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan bahwa ibadah kita di Tiban masih belum bisa kita buka. Tunggu nanti waktu selanjutnya. Itu sebabnya tetaplah kita semangat, haleluya. Tetap sukacita, maju terus bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, sangat baik.
Katakan amin. Sekali lagi, mari angkat tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Dan Engkau amat baik bagiku. Sekali lagi, Tuhan Yesus, katakan yang keras, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau amat baik. Dan Engkau sungguh-sungguh baik bagi saya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, yang kasih oleh Tuhan. Nah, sekalipun saudara, kita masih ada tetap beribadah di rumah, dan kita minggu depan akan ibadah di gereja Tuhan. Tapi saya percaya sekalipun kita di rumah, hadirat Allah, kemuliaan Allah, sukacita surga itu berlimpah pasti turun ke atas saudara. Saya lihat kita semua yang ada di rumah-rumah, semuanya sukacita dan sehat-sehat. Katakan amin. Semua pasti disembuhkan, semua pasti dipulihkan, semua pasti mendapatkan berkat dan damai sejahtera. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami sudah ada di bulan Agustus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melihara kami. Sejak dari bulan Januari 2020 sampai bulan Juli terakhir. 7 bulan kami lewati, semua dalam perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mengandalkan Tuhan. Kami hidup sampai hari ini karena Tuhan yang pelihara. Demikian juga umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Engkau pelihara dengan baik, Engkau bentengi. Dan sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan Engkau yang sampaikan pesan firman-Mu hari ini kepada umat-Mu. Sehingga semua yang sakit Tuhan sembuhkan dengan mujizat-Nya. Semua yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya. Semua yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan. Semua yang merindukan terobosan ekonomi, damai sejahtera rumah tangga, terjadilah di dalam nama Yesus. Dan sampaikan sabda-Mu, urapilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu, dan urapilah kami semua di rumah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tanpa terasa hari ini sudah hari Minggu, dan ini sudah jatuh pada bulan Agustus. Itu sebabnya tadi dalam doa saya katakan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dia yang melihara kita. Nah saudara, kita sudah menyelesaikan bulan Juli. 7 bulan sudah kita lewati tahun 2020. Kalau saya hitung kalender, sampai bulan 7 itu sudah ada 200 hari. Dan hari ini sudah 200 hari lebih. Itu sebabnya sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang menjaga, dia yang memelihara, dia yang membentengi kita. Sehingga kita dapat diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya bersyukurlah kepada Tuhan. Bersukacitalah sebab dia baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya rindu membagikan pesan firman Tuhan yang beberapa hari ini Tuhan taruh dalam hati saya. Dan diteguhkan kembali beberapa hari yang lalu kami ada di menara bersama dengan para gembala dan juga Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Hani Andris. Yaitu yang terambil dari Yesaya 41 ayat 9 sampai 10. Yang saya beri judul Jangan Takut. Sekali lagi, jangan takut. Mari Bapak Ibu kita baca ayat ini. Kita buka Alkitab kita ya. Yesaya 41 ayat 9 sampai 10. Saya baca untuk saudara. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi kita bacakan ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat ini selalu saya ingat beberapa hari ini.
Dan ayat ini selalu membawa hati saya untuk supaya tidak takut. Dalam terjemahan The Message dikatakan, don't panic, I am with you. Jadi artinya jangan takut, itu Tuhan katakan jangan panik karena aku besertamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika ayat ini di dalam kitab Yesaya 41 ayat 9 dan 10, kondisi bangsa Israel ketika itu kondisi yang sangat-sangat keadaannya hancur dan tanpa harapan. Kenapa? Karena bangsa Israel waktu itu jauh daripada Tuhan. Dan Yesaya menyampaikan pesan ini kepada umat Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membawa dan mengangkat bangsa itu, sekalipun mereka harus diusir dan dibawa ke Babel. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini dikatakan mereka keadaan hancur tanpa pengharapan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesaya ini adalah seorang nabi besar, dan dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani 4 raja di Israel. Luar biasa, dia selalu menyampaikan pesan firman Tuhan, mengajar umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi sayang saudara-saudara, bangsa Israel ini tidak banyak yang mendengar, sangat sedikit. Tetapi Yesaya tetap menyampaikan pesan firman Tuhan, melayani bangsa itu. Dan dia katakan jangan takut, karena bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab banyak perkataan-perkataan yang ditulis, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Artinya Tuhan berpesan kepada saudara dan saya, seluruhnya umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, supaya tidak takut. Tetapi kondisi kita hari-hari ini, kalau kita lihat sekarang ini saudara yang kasih oleh Tuhan, hampir seluruh umat manusia mengalami ketakutan, dibelenggu oleh intimidasi, roh ketakutan. Mereka itu takut untuk berbuat segala sesuatu. Kenapa? Takut tertular dari penyakit COVID dan pandemi ini. Dan juga takut disusul dengan resesi ekonomi. Seluruh dunia sekarang sedang mengalaminya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, inilah keadaan yang kita alami sekarang. Tetapi pesan Tuhan, sukacita daripada Tuhan dia berikan bagi kita. Jangan takut, karena Dia yang melihara kita. Yang saya maksudkan di sini adalah, memang secara manusia kita tidak bisa menghindari ketakutan. Tetapi yang saya katakan adalah jangan sampai ketakutan itu menindih kita, menekan kita, membuat hati kita gelisah. Sehingga kita putus pengharapan, ketakutan selalu yang sangat berlebihan. Inilah yang Tuhan katakan jangan terlalu takut. Nah, siapa yang rindu di sini di antara saudara semua yang mau dilepaskan oleh Tuhan dari roh ketakutan, atau dari belenggu ini, ataupun dari intimidasi ini? Siapa yang mau? Saya mau berdoa untuk saudara. Tapi ada satu hal sampai 2 hal yang akan kita renungkan, bagaimana kita bisa lepas dari roh ketakutan atau intimidasi ketakutan. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru yang tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, saya bacakan untuk saudara. Atau kita baca sama-sama yuk. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekali lagi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu, ada sebuah lagu ini ditulis oleh Bapak rohani kita, Gembala Rayon kita. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari di Alkitab dituliskan, orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang selalu saya renungkan.
Tuhan berikan aku kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna supaya segala intimidasi ketakutan itu sirna daripadaku. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ternyata ketakutan ini bukan hanya dialami oleh kita yang sekarang ini ada masa pandemi, tetapi murid-murid Tuhan Yesus dulu juga mengalami ketakutan. 2000 tahun yang lalu ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada di perahu di Danau Galilea. Ketika itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka dan Tuhan Yesus tertidur di perahu itu. Dan sekonyong-konyong tiba-tiba badai mengamuk dan seluruhnya murid-murid itu panik. Di dalam Matius 8 ayat 25 sampai 26 demikian firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kurang percaya yang dituliskan ataupun yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid, itu artinya apa? Kasih yang tidak sempurna. Ketika itu kalau murid Tuhan Yesus kasihnya sempurna, mereka pasti tidak takut. Tapi inilah yang mereka alami, mereka diancam kebinasaan, takut kematian. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya percaya banyak umat manusia hari-hari ini takut, apalagi takut mati. Itu adalah lumrah. Tetapi kalau ketakutan itu siang dan malam, pagi dan petang mendatangi kita, ini yang perlu kita antisipasi. Hari-hari ini badai sedang melanda seluruh dunia. Sama seperti murid-murid alami di perahu itu. Dan Tuhan katakan kepada kita semua, jangan takut dan jangan panik. Katakan sebelah kiri saudara, jangan takut, jangan panik. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimanakah kita mendapatkan kasih yang sempurna yang melenyapkan ketakutan itu, supaya kita tidak lagi diintimidasi oleh ketakutan? Tuhan katakan adalah tidak susah, sangat sederhana. Kenapa? Yaitu kasih yang sempurna. God is love. Tuhan adalah kasih. Kasih adalah Allah, dan Allah sendiri itu adalah Yesus. Itu sebabnya untuk melenyapkan ketakutan kita perlu Yesus. Dan kita minta Tuhan Yesus hidup dan masuk ke dalam hidup kita, hati kita. Sehingga kita bisa dilenyapkan dari ketakutan. Itu sebabnya dari tadi saya minta umat Tuhan, siapa yang rindu saya doakan, dilepaskan dari ketakutan. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari angkat tangan saudara. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, aku tahu Tuhan, hari-hari ini roh maut, roh ketakutan itu melanda kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku buka pintu hatiku. Aku minta Tuhan Yesus, ampuni aku atas setiap dosaku. Karena aku dirundung ketakutan, kebimbangan, keraguan atas setiap dosa-dosaku. Itu sebabnya Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Aku minta Tuhan Yesus ampuni aku. Aku undang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Dan aku rindu Tuhan. Katakan, aku rindu Tuhan. Aku minta Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu yang sempurna. Penuhi aku dengan kasih-Mu yang sempurna. Supaya aku diluputkan dari ketakutan dan dibebaskan sehingga aku merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah ada dalam hatiku dan kasih yang sempurna memenuhi hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saudara sudah terima Tuhan Yesus. Ini yang paling penting. Karena di dalam Yesus itulah kasih yang sempurna. Saudara sudah undang dia dan minta kasih yang sempurna turun ke atas saudara.
Tapi ada yang harus kita lakukan yang kedua, supaya semuanya kita dipenuhi dengan kasih yang sempurna. Saudara mau? Haleluya. Saya bersyukur umat Tuhan di rumah begitu bersuka cita. Yang kedua, kita lihat tindakan selanjutnya setelah kita terima kasih yang sempurna. Yosua 1 ayat 8-9. Saya bacakan untuk saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tindakan yang kedua setelah kita terima Tuhan Yesus dan dipenuhi dengan kasih yang sempurna, yang kedua adalah renungkan firman Tuhan. Dan ucapkan, perkatakanlah firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dan karena firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Musa mengakhiri tugasnya, Musa mati, Yosua Tuhan pilih. Yosua adalah abdi, hamba daripada Musa. Diminta untuk membawa bangsa itu menyeberang dari padang gurun ke tanah perjanjian. Yosua gemetar, belum pernah. Tetapi Tuhan katakan, mari jangan lupa perkataan kitab Taurat. Renungkan itu supaya kau bertindak hati-hati. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mencatat, Yosua merenungkan firman Tuhan, memperkatakannya, dia bertindak. Dan akhirnya dia berhasil membawa bangsa itu keluar dari padang gurun, berperang dengan raja-raja, dan dia berhasil menguasai. Dan padang gurun mereka tinggalkan, mereka sampai ke tanah perjanjian. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara mau diberkati dan mau mengalami kemerdekaan ini. Katakan amin. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sedikit saksian ya. Waktu saya masih kecil, masih SD, itu kelas 1, nggak salah kelas 2. Nah, waktu itu kami kedatangan opung Boru, ya nenek, mama dari mama saya. Dia datang ke rumah saya dan saya selalu perhatikan opung Boru ini. Dia paling suka baca Bibel. Dulu zaman kami tidak ada Alkitab di rumah saya. Tiap hari dia buka Bibel, saya datang. Dia bilang sama saya, harus kau baca ya. Dia nggak gitu bisa bahasa Indonesia, harus kau jaha Bibel ini supaya kau tenang dan supaya kau berhasil. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, besoknya saya coba buka Bibel itu, Alkitab itu, bahasa Batak. Tapi saya coba eja, waktu itu baru mulai belajar membaca. Ketika saya baca satu kalimat per kalimat, hati saya damai sejahtera. Walaupun saya tidak ngerti kata-katanya, tapi di sini ada damai sejahtera. Saya percaya lewat pembacaan waktu saya masih kecil, itu yang membawa saya sekarang jadi hamba Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kami juga selalu memperkatakan firman Tuhan. Setiap malam kami kumpul suami istri dan anak-anak sebelum kami tidur, sekitar jam 10, jam 11. Dan ketika kami berdoa untuk umat Tuhan, untuk bangsa-bangsa, yang tidak pernah saya lupakan adalah saya tumpangkan tangan ke atas anak saya, istri, dan juga kami doa juga. Kami urapi rumah kami dengan minyak urapan pintu dan jendelanya. Dan sebelum kami aminkan, kami semua bangkit berdiri, kami baca dan kami renungkan kembali dan kami ucapkan kembali Mazmur 51 ayat 1 sampai 16. Dari dulu, dari 3 bulan sampai hari ini kami lakukan terus. Sehingga ketika kami tidur, damai sejahtera Allah Tuhan, sukacita Tuhan turun ketika kami tidur. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ada beberapa kesaksian di sini saya tuliskan. Ada beberapa hamba Tuhan. Yang pertama seorang hamba Tuhan dari Surabaya. Dia ini seorang wanita, tiba-tiba bapaknya sakit, dia bawa ke rumah sakit dan kemudian dicek ke dokter. Puji Tuhan dokter ini masih keluarganya. Setelah itu dokter panggil daripada ibu ini, hamba Tuhan ini, dia katakan bapakmu, orang tua kita ini sakit prostat pembengkakan. Ada pembengkakan di prostat, sudah akut. Dan 1 bulan saya kasih obat dan 1 bulan ini nanti akan kembali. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini seorang hamba Tuhan, seorang ibu,
Kemudian dia bawa bapaknya pulang, bapaknya katakan, aku sakit apa sih? Kemudian hamba Tuhan ini katakan, enggak, bapak itu sehat. Bapak itu sehat. Saudaraku, apa yang terjadi? 1 bulan, tiap hari dia ucapkan 2 kali sampai 3 kali sehari. Baik dalam doanya maupun saat kesendirian dia katakan, bapakku sehat, prostatnya sehat. 1 bulan habis dan berlalu, mereka datang ke dokter dan dicek dokter kembali. Dan tiba-tiba dokter itu panggil ibu ini, dia katakan, wow, bagaimana mungkin? Ini orang tua kita tidak ada lagi prostatnya, udah sembuh. Dan dia katakan, dokter, ini aku ucapkan terus bahwa bapak itu sembuh, bapak sehat. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bagi saudara yang sakit di rumah, mari saudara perhatikan, mari ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik yang membangun. Dan kemudian ada seorang hamba Tuhan lagi. Ini seorang wanita, dia ini mengidap penyakit kanker. Dia sudah tahu penyakit kanker, dia ikuti semuanya, kemoterapi dari dokter. Dan kemudian dia ucapkan firman Tuhan. Dan dia perkatakan dengan tegas. Tapi sekali lagi, pola hidupnya dirubah, dia makan makanan yang baik. Minuman yang baik. Buah-buahan dia konsumsi. Setelah 3 bulan, 4 bulan, dia kemo. Dan kemudian 7 bulan dia ke dokter lagi, dicek sama dokter. Dokter kaget, tiba-tiba kansernya hilang. Tidak ada lagi satupun kanser. Dan ibu ini sampai hari ini terus memperkatakan. Diulang lagi 1 tahun, dicek lagi, tak ada kansernya. Luar biasa. Saya mau sampaikan bagi ibu, bagi bapak, kita semua yang ada di rumah-rumah. Gereja kita ini adalah kolam Bethesda. Firman Tuhan katakan, apa saja penyakit umat Tuhan kalau datang kolam Bethesda, semuanya pasti disembuhkan. Dan ini terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya rindu untuk saudara semuanya. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, baik penyakit ataupun resesi, mari ucapkan, baca firman Tuhan, perkatakan, kesembuhan pasti terjadi. Katakan haleluya. Dan Amsal 17 ayat 22, terakhir ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu lagi terjemahan dalam bahasa Indonesia dikatakan sukacita adalah obat yang baik, tetapi duka cita adalah penyakit. Itu sebabnya saya ingatkan umat Tuhan, mari terus bersukacita. Karena itu adalah obat yang baik yang tidak ada efek sampingnya. Dan sukacita ini membawa kesembuhan bagi diri kita sendiri. Sebabnya Bapak Ibu, pesan di hari Minggu ini saya ingatkan bagi saudara, mari kita semua melakukan firman Tuhan. Ya, jangan takut. Kita minta Tuhan Yesus masuk memenuhi kita dengan kasih yang sempurna. Dan yang kedua, lakukan firman Tuhan, ucapkan, dan itu akan menjadi kenyataan. Katakan amin. Saya rindu untuk berdoa bagi saudara. Mari kita angkat tangan kita. Bagi saudara yang sakit, angkat tangan saudara, tangan kiri taruh di tempat sakit. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur. Kami sudah mendengarkan pesan firman Tuhan untuk jangan takut. Dan minta Tuhan Yesus masuk dalam hati dan kasih yang sempurna memenuhi kami. Dan juga Tuhan, pada saat ini aku berdoa. Bagi umat-Mu yang taruh tangannya di tempat yang sakit. Aku katakan sembuh. Karena bilu-bilu Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi. Dan di gereja ini adalah kolam Bethesda. Apa saja sakit umat Tuhan, pergumulan umat Tuhan, ketika masuk ke rumah Tuhan, semua disembuhkan. Bapak hamba berdoa secara khusus untuk Ibu Nurati. Mari kita berdoa untuk Ibu Nurati, sembuhlah sakit penyakitnya. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Nela, sembuhlah sakit penyakitnya. Dan juga untuk Jerry Gula, sembuh sakit meningitisnya. Dan juga kami doakan semua umat Tuhan yang mengalami tekanan secara ekonomi, kukatakan dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu, menyembuhkan, melenyapkan ketakutan. Bahkan umat-Mu mengalami sukacita berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan sekali berdoa. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Sukacita berlimpah turun kata saudara. Amin. Baik Bapak Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan deklarasi persembahan
Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Oleh darah Yesus aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi tetapi milik penebusku. Hari ini aku memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3:9-10, lumbung-lumbungku akan diisi burung melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendabur Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali katakan dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, sang Raja selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita ini. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Dia, dan terimalah berkat. Berkat yang berkelimpahan dari Bapa di surga turun ke atas saudara dalam anugerah anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela mati dengan tubuh dan darahnya ditumpahkan bagi saudara, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, melakukan kehendak-Nya, memperkatakan firman-Nya, disembuhkan, disempurnakan, keselamatan sampai di surga, dan lewat persekutuan yang manis kuat kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga, memenuhi, menuntun, dan berikan hikmat bagi saudara untuk melakukan firman Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha datang kembali untuk jemput saudara dan saya. Mari sama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Sampai ketemu di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.